Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film thriller psikologis asal Korea Selatan berjudul Sleep yang rilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang awalnya hidup bahagia. Namun, semuanya berubah menjadi mimpi buruk setelah sang suami mengalami kebiasaan tidur sambil berjalan dengan perilaku yang semakin aneh dan sulit dikendalikan. Lama-kelamaan, sang istri pun mempertanyakan, apakah perilaku tersebut bisa dijelaskan secara medis, atau justru ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di baliknya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Hyun-soo dan Soo-jin. Hyun-soo merupakan seorang aktor terkenal yang sudah pernah meraih berbagai penghargaan. Sementara Soo-jin bekerja sebagai karyawan kantoran biasa. Mereka berdua tinggal bersama seekor anjing peliharaan bernama Pepper. Diketahui Soo-jin juga sedang mengandung anak pertama mereka. Pada suatu malam, Soo-jin terbangun dan mendapati suaminya tiba-tiba duduk di pinggir ranjang dalam keadaan masih tertidur. Setelah itu, Hyun-soo berkata bahwa ada seseorang di dalam rumah mereka. Tak lama setelah itu, terdengar suara hentakan pintu yang cukup keras dari luar kamar. Karena Hyun-soo sangat susah dibangunkan, Soo-jin terpaksa keluar memeriksa sendirian dan menemukan bahwa itu hanyalah pintu yang tidak tertutup rapat karena tersangkut sandal. Tak lama setelah itu, ada barang di atas mesin cuci yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Namun ternyata itu hanyalah Pepper yang sedang berada di belakang mesin cucinya. Keesokan paginya, Hyun-soo berangkat lebih dulu untuk keperluan syuting, sementara Soo-jin didatangi oleh tetangga baru yang baru saja pindah ke apartemen di lantai bawah bernama Min-jung, menggantikan seorang kakek tua yang sebelumnya tinggal di sana. Sebagai tanda perkenalan, Min-jung memberikan makanan kepada Soo-jin sambil mengeluhkan bahwa selama seminggu terakhir, ia kerap mendengar suara berisik di tengah malam dari apartemen Soo-jin. Soo-jin yang merasa canggung hanya meminta maaf tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sepulang kerja, Soo-jin merasa penasaran dan menceritakan keluhan Min-jung tersebut kepada Hyun-soo. Mereka juga membahas ucapan Hyun-soo semalam saat ngelindur, yaitu kalimat, "ada orang di dalam." Yang setelah diingat-ingat, ternyata mirip dengan salah satu dialog dalam film yang pernah diperankan Hyun-soo. Malam harinya, Soo-jin mencoba menampak tartolan pipi Hyun-soo yang sedang tidur untuk memastikan apakah suaminya benar-benar tertidur. Karena merasa gatal, Hyun-soo tanpa sadar langsung menggaruk pipinya sendiri dengan sangat keras, hingga Soo-jin harus menghentikannya. Namun keesokan paginya, pipi Hyun-soo ternyata sudah berdarah karena ia terus menggaruknya tanpa sadar sepanjang malam. Soo-jin buru-buru mengobati lukanya karena Hyun-soo sudah terlambat untuk syuting. Setelah berangkat, Soo-jin dikejutkan dengan penemuan jejak darah yang menuju ke arah ranjang. Sementara Pepper terlihat ketakutan bersembunyi di bawahnya. Merasa khawatir dengan kondisi suaminya, Soo-jin mulai mencari informasi untuk membawa Hyun-soo berkonsultasi ke dokter. Di sisi lain, karena luka di pipinya, peran Hyun-soo dalam sebuah produksi film pun terpaksa dibatalkan dan digantikan aktor lain. Hyun-soo pun sempat kepikiran untuk beralih profesi menjadi agen properti. Namun Soo-jin terus menyemangatinya agar tidak menyerah dan tetap melanjutkan karirnya sebagai aktor. Malam berikutnya, Soo-jin memasangkan sarung tangan memasak ke tangan Hyun-soo agar ia tidak melukai dirinya sendiri lagi saat tidur. Namun tak lama kemudian, Hyun-soo kembali ngelindur. Kali ini ia malah memakan makanan mentah langsung dari kulkas, mulai dari daging, telur, hingga ikan mentah. Soo-jin pun berusaha menyadarkannya, namun Hyun-soo benar-benar tidak peduli. Di tengah aksinya tersebut,
Hyunsu sempat terdiam dan menoleh ke arah Pepper yang menggonggong. Lalu tak lama setelah itu, Hyunsu tiba-tiba berjalan ke arah jendela dan hampir terjatuh ke bawah. Keesokan harinya, Sujin memasang teralis di seluruh jendela, termasuk balkon rumah mereka. Ibu Sujin yang datang berkunjung untuk memeriksa kondisi anaknya. Setelah mendengar cerita tentang kebiasaan melindur Hyunsu, ia pun menyarankan mereka untuk berkonsultasi kepada seorang dukun, sekaligus memberikan kertas jimat untuk diletakkan di bawah ranjangnya. Namun Sujin yang tidak percaya pun langsung menolak hal tersebut. Setelah memeriksa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa gangguan tidurnya masih tergolong wajar dan bisa disembuhkan. Dokternya pun menyarankan agar kondisi rumahnya dibuat lebih aman, seperti menambal sudut-sudut meja dengan bantalan empuk dan menyimpan seluruh peralatan dapur yang berbahaya di lemari terkunci. Hyunsu juga diminta memperbaiki pola hidupnya, mulai dari menjaga waktu tidur, menghindari syuting malam hari, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kamar tetap gelap, serta rutin meminum obat yang diresepkan. Malam itu, Hyunsu kembali memakai sarung tangan saat tidur. Namun keesokan paginya, Sujin malah dikejutkan dengan Pepper yang sudah tewas di dalam kulkas. Singkat cerita, Sujin akhirnya melahirkan bayi mereka. Melihat kondisi Hyunsu yang semakin memburuk, Ibu Sujin menyarankan agar ia segera menceraikan Hyunsu, demi keselamatannya sendiri dan juga bayinya. Namun Sujin menolak, karena ia yakin Hyunsu masih bisa sembuh, dan hubungan rumah tangga mereka sejauh ini masih baik-baik saja. Hyunsu sempat berniat untuk tidur di apartemen lain, agar tidak membahayakan bayi mereka. Tetapi Sujin tidak mengizinkannya, karena ia yakin semua masalah bisa diselesaikan bersama. Mereka pun memasang bel di pintu kamar, agar Sujin bisa terbangun jika Hyunsu kembali ngelindur di tengah malam. Hyunsu juga tidur memakai kantong tidur, agar ia tidak bisa bangun dari ranjang secara tiba-tiba. Suatu hari, Sujin terkejut melihat Ninjung memelihara seekor anjing baru yang sangat mirip dengan Pepper. Membuatnya kembali teringat momen menyedihkan ketika menemukan Pepper tewas di dalam kulkas. Rasa cemas Sujin semakin menjadi setelah membaca sebuah berita tentang orang-orang yang tanpa sadar membunuh keluarganya saat sedang ngelindur. Karena semakin parno, Sujin pun diam-diam memberikan obat kepada Hyunsu melebihi dosis yang dianjurkan dokter. Sujin pun mulai terus terjaga sepanjang malam demi melindungi anaknya. Sampai-sampai ia tertidur di kamar mandi sambil menggendong bayinya karena kelelahan. Namun tak lama setelah itu, Hyunsu kembali ngelindur karena ingin buang air kecil. Namun karena pintunya terkunci, ia pun akhirnya buang air kecil di ruang tamu. Situasi Hyunsu semakin lama semakin kacau, yang membuat Sujin semakin tertekan dan mendesak dokter untuk memberikan solusi yang lebih efektif. Namun dokter meminta mereka untuk lebih bersabar, karena pengobatan yang dijalani belum berlangsung lama, dan setiap pasien bisa memberikan respon yang berbeda-beda terhadap obat tersebut. Mendengar penjelasan itu, Sujin yang sudah sangat frustrasi sampai melempar botol obat ke arah dokter. Untuk sementara waktu, Sujin dan bayinya memilih tidur di ruang tengah, sementara Hyunsu tetap tidur di kamar yang pintunya digembok dari luar demi keamanan bersama. Keesokan harinya, Ibu Sujin datang membawa seorang dukun untuk memeriksa hal-hal gaib di dalam rumah tersebut. Dukunnya terlihat sangat terkejut karena merasakan energi negatif yang kuat di dalam kamar Hyunsu. Menurut penjelasannya, ada sosok arwah yang menyukai Sujin dan terus mengikutinya, sehingga membuat Hyunsu mengalami kesurupan. Arwah tersebut konon ingin hidup berdua dengan Sujin, tanpa ada gangguan suara dari bayi maupun anjing peliharaan mereka. Untuk memusirnya, dukunnya menjelaskan bahwa mereka harus mengetahui nama arwah tersebut. Karena jika tidak segera diusir,
bayi mereka bisa menjadi korban berikutnya. Sujin pun kebingungan karena ia tidak tahu sosok arwah siapa yang dimaksud. Menurut dugaan si dukun, mungkin saja itu adalah arwah pria yang pernah menyukai atau bahkan mantan kekasih Sujin di masa lalu. Dukun itu kemudian memberikan 3 lembar jimat. 2 jimat dipasang di kamar tidur dan 1 lagi di ruang tamu. Hyun-soo sendiri sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Sementara Sujin justru semakin penasaran dan mencoba mencari tahu apakah ada mantan kekasihnya yang sudah meninggal dunia. Namun setelah dicek lewat sosial media, semuanya masih hidup dan baik-baik saja. Di sisi lain, mereka mulai mencurigai sosok kakek tua penghuni lama apartemen di lantai bawah. Setelah Hyun-soo bercerita bahwa kakek tersebut dulu sering mengeluhkan suara gonggongan anjing, dan tampaknya menaruh perhatian khusus kepada Sujin. Keesokan paginya, Sujin berkunjung ke apartemen Minjung untuk memberikan sisa makanan anjing yang masih ia miliki. Di sana, Sujin sempat memperhatikan plafon ruang tamu yang tampak tergores-gores dan bertanya kepada Minjung apakah ia mengenal kakek tua yang dulu tinggal di apartemen tersebut. Ternyata kakek itu adalah ayah kandung Minjung sendiri yang sudah meninggal dunia, bernama Pak Chun-gi. Sujin pun semakin yakin bahwa suaminya mengalami kesurupan akibat arwah Chun-gi tersebut. Dan karena sudah mengetahui namanya, ia pun berniat untuk mengusir arwah tersebut dari tubuh Hyun-soo. Malam itu, Sujin tidak bisa tidur karena terus memikirkan ucapan si dukun bahwa setelah menyingkirkan anjing mereka, arwah tersebut kini berniat mencelakai bayinya. Karena terlalu takut, Sujin bahkan tidak tidur sama sekali dan hanya duduk di meja makan sambil memegang sebuah pisau. Sujin pun akhirnya tidur terlelap di pagi hari dan mengalami mimpi buruk di mana ia menemukan bayinya tergeletak di tempat sampah. Sujin pun terbangun mendadak dan panik mencari keberadaan anaknya. Karena tidak menemukan bayinya di ranjang, Sujin yang sudah terlalu dikuasai kecemasan sempat mengira bayinya telah direbus hidup-hidup. Padahal saat itu, Hyun-soo sedang menggendong bayinya. Karena kepanikan yang tidak terkendali, Sujin nekat memukul Hyun-soo hingga pingsan, lalu mengikat kedua tangan dan kakinya sebelum menodongkan pisau dapur ke arahnya. Sambil berteriak memanggil nama Chun-gi yang ia yakini sedang bersembunyi di dalam tubuh suaminya. Melihat kondisi mental Sujin yang sudah sangat tidak stabil, Hyun-soo berusaha menenangkannya sambil menjelaskan bahwa dokternya baru saja mengabarkan metode pengobatan baru yang lebih efektif untuknya. Setelah kejadian tersebut, bayi mereka dititipkan sementara kepada ibu Sujin. Sementara Sujin sendiri harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama beberapa minggu. Di saat yang sama, Hyun-soo menjalani metode pengobatan barunya, yang membuat kualitas tidurnya berangsur membaik dan tidak lagi mengalami gangguan tidur. Dokter pun akhirnya menyatakan Hyun-soo telah pulih, bertepatan dengan hari kepulangan Sujin dari rumah sakit. Hyun-soo berniat menjemput Sujin bersama ibu mertuanya. Namun, ternyata Sujin sudah pulang lebih dulu menggunakan taksi. Setelah mengantar ibu Sujin pulang, sekaligus menitipkan bayi mereka semalam lagi, Hyun-soo pun bergegas kembali ke apartemen mereka. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati seisi rumah sudah dipenuhi dengan berbagai jimat yang terpasang di mana-mana. Sujin kemudian meminta Hyun-soo untuk mendengarkan penjelasan teorinya itu. Menurut keyakinan Sujin, arwah orang yang meninggal harus naik ke alam baka dalam waktu 10 hari setelah kematiannya, atau mereka akan terjebak menjadi hantu di dunia manusia. Sujin lalu menghitung ulang kronologi kejadian, di mana Minjung pertama kali mengeluhkan suara berisik pada tanggal 25 Oktober. Yang berarti hari pertama Hyun-soo mulai kesurupan adalah sekitar tanggal 18 Oktober. Sementara itu,
Chun-gi diketahui meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober, yang berarti tanggal 18 Oktober tepat jatuh pada hari ke-10 sejak kematiannya. Saat arwah Chun-gi yang belum sempat naik ke alam baka, akhirnya merasuki tubuh Hyun-soo. Soo-jin juga sempat memeriksa ulang naskah film yang pernah dibintangi Hyun-soo, dan menemukan bahwa dialog aslinya adalah ada orang di dalam gedung, bukan sekedar ada orang di dalam, seperti yang diucapkan suaminya saat nelindur. Menurut Soo-jin, perubahan kalimat tersebut menjadi tanda bahwa Hyun-soo secara tidak sadar merasakan ada sosok lain yang merasukinya. Soo-jin juga meyakini bahwa perilaku menggaruk tubuh hingga berdarah dan memakan makanan mentah merupakan cara arwah tersebut memulihkan energinya. Sementara kematian Pepper adalah bentuk balas dendam Chun-gi yang semasa hidupnya sangat membenci suara gonggongan anjing. Hyun-soo pun berusaha meyakinkan Soo-jin kalau dirinya kini sudah benar-benar sembuh. Namun Soo-jin menjelaskan bahwa pada hari ke-49 sejak kematian Chun-gi, tepatnya tanggal 26 November, saat Hyun-soo sedang tertidur, Soo-jin bersama ibunya dan sang dukun telah melakukan ritual pengusiran arwah. Namun menurut dukunnya, arwah Chun-gi menolak untuk pergi ke alam baka, sehingga ia terpaksa menggambar sebuah segel khusus di punggung Hyun-soo, yang hanya mampu melindunginya dari arwah tersebut selama 50 hari ke depan. Itulah sebabnya, ketika Hyun-soo menjalani pengobatan baru dan merasa dirinya baik-baik saja tanpa lagi ngelindur, sesungguhnya hari itu bertepatan dengan hari ke-50 sejak segel tersebut dibuat, yang berarti malam itu juga arwah Chun-gi diperkirakan akan kembali merasuki tubuhnya. Ditambah lagi, esok harinya adalah hari ke-100 sejak kematian Chun-gi. Dan menurut kepercayaan yang disampaikan sang dukun, jika arwah tersebut belum berhasil diusir sampai hari ke-100, maka ia akan menguasai tubuh Hyun-soo selamanya. Soo-jin ingin mengingatkan Hyun-soo kalau ia seharusnya ikut mencari jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi bersama. Karena Soo-jin sendiri tidak pernah berniat untuk menyerah. Hyun-soo akhirnya luluh dan mengikuti keinginan Soo-jin. Ia pun diminta membuka kulkas untuk melihat anjing peliharaan milik Minjung yang ternyata sudah tewas di dalam. Kengerian semakin bertambah ketika ia mendapati Minjung sendiri sudah terikat tangan dan kakinya dengan mulut dilakban rapat di dalam kamar mandi. Soo-jin kemudian menyeret Minjung keluar dan mengancam akan mengebor kepalanya sebagai cara untuk memaksa arwah Chun-gi segera keluar dari tubuh suaminya. Minjung yang sangat ketakutan pun ikut memohon dan berteriak menyuruh ayahnya untuk segera pergi dari tubuh Hyun-soo. Soo-jin berjanji akan melukai Minjung apabila Chun-gi berani mencelakai bayi mereka. Untuk memancing arwah tersebut keluar, Soo-jin akhirnya nekat mengarahkan bor listrik tersebut ke kepala Minjung. Tepat pada saat itu, tubuh Hyun-soo seolah dirasuki oleh arwah Chun-gi. Melalui tubuh Hyun-soo, sosok tersebut mengatakan bahwa ia akan pergi, sekaligus menyuruh Minjung untuk segera pindah dari apartemen itu. Hyun-soo lalu berjalan dan berbicara layaknya seorang kakek tua. Ia bahkan sempat memarahi foto pernikahannya karena merasa Soo-jin telah memilih suami yang bodoh. Dari sudut pandang Soo-jin, terlihat sesosok bayangan seolah keluar dari tubuh Hyun-soo. Sebelum akhirnya, Hyun-soo kembali sadar dan mengaku bahwa arwah tersebut sudah pergi dan semuanya telah berakhir. Soo-jin pun merasa sangat lega dan bahagia melihat suaminya kembali seperti sedia kala, tepat sebelum tengah malam berganti hari. Namun ada kemungkinan besar bahwa semua yang baru saja dilakukan Hyun-soo hanyalah sebuah akting semata. Bisa jadi, Hyun-soo sengaja berpura-pura kerasukan dan mengikuti sengario yang diyakini Soo-jin, semata-mata demi meyakinkan istrinya bahwa arwah Chun-gi telah benar-benar pergi,
karena ia menyadari kondisi mental Sujin sudah sangat terganggu akibat terlalu larut memikirkan penyakitnya selama ini.